Presiden Jokowi ingin 3 periode, bahkan Prabowo 2 periode saja harus sadar diri dulu. Tapi ketika akhirnya Bapak Presiden Jokowi tidak bisa 3 periode, ya anaknya yang masuk gitu kan. Ketika anaknya tidak cukup populer meskipun sudah bikin konten YouTube, ya bapaknya akhirnya yang jadi presiden-presidenan. Hai korban ghosting, gimana nih malam mingguannya? Masih belum move on dan sok-sokan merasa punya pacar. Sehingga akhirnya setiap malam minggu rasa-rasanya kita pengen terus keluar ya kan, menikmati alun-alun atau jalan-jalan bersama mencari angin segar. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya kita sudah gak punya pasangan. Tapi rasa-rasa yang kemudian masih tertanam dalam hati ini menjadi satu hal yang bermasalah gitu. Karena sikap gagal move on kita membuat kita tidak pernah bisa melupakan kebiasaan masa lalu. Dan ternyata yang nggak move on itu bukan cuma kita kepada pasangan, tapi juga jabatan-jabatan presiden. Kita tahu bahwa Bapak Presiden Prabowo adalah salah satu tokoh yang kemudian disebutkan dalam berbagai macam kampanye-kampanye ketika politik pada tahun 2024 kemarin sebagai keberlanjutan dari Bapak Presiden Jokowi selaku presiden sebelumnya. Dan ini adalah tentang keberlanjutan. Jadi dari Jokowi kepada Bapak Presiden Prabowo. Tapi ternyata yang berlanjut itu adalah kekuasaannya, adalah jabatannya, bukan program atau karakter yang ada di dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Sehingga kalau dilihat sebenarnya ada hal yang sangat jauh berbeda antara program yang kemudian dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo dan karakter-karakter yang dimiliki oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi kita bingung gitu. Kalau ngelihat keberlanjutannya, kita harus lihat dari mana. Kalau dari sisi kekuasaan dan kewenangan, iya gitu. Tapi kalau dari program dan sikap-sikap untuk mengambil keputusan, ini jauh-jauh sangat berbeda. Terakhir kita bisa melihat bagaimana kemudian sikap Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika mendengar suara-suara atau teriakan-teriakan Bapak Presiden Prabowo 2 periode. Ini kan kita tahu lah bahwa ya masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ini belum sampai 1 tahun bahkan, tapi suara-suara tentang 2 periode itu sudah suara sangat lantang disuarakan, sangat lantang disampaikan. Baik itu dari kalangan elit partai politik atau bahkan sayap-sayap partai. Kita tahu PAN misalnya selaku salah satu partai politik yang juga mendeklarasikan agar Presiden Prabowo mendukung 2 periode gitu kan. Itu sudah disampaikan oleh deklarasi-deklarasi partai ketika kongresnya. Ada juga sayap-sayap partai yang kemudian meneriaki, menyoraki Bapak Presiden Prabowo 2 periode ketika sedang ada di podium. Dan ini banyak sekali disuarakan oleh berbagai macam kalangan. Hingga Gubernur Jawa Barat juga mengatakan presiden saya Bapak Presiden Prabowo 2 periode. Pokoknya tentang 2 periode ini sudah banyak dideklarasikan. Tapi Bapak Presiden Prabowo dengan sangat santainya mengatakan bahwa saya ini masih belum 1 tahun bahkan. Jadi janganlah kalian teriak-teriak tentang 2 periode. 2 periode itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Jadi yang lain gak ada yang tahu gitu. Kalau saya nanti gagal bahkan secara penilaian saya, kata Bapak Presiden Prabowo, maka saya tidak akan mau gitu untuk memutuskan mencalonkan diri sebagai presiden lagi gitu. Sederhananya, ngapain saya sudah merasa gagal, masih mau nyalon lagi. Ini kan bagus sebenarnya, satu sikap yang kemudian cukup bijaksana bagi seorang pemimpin yang jauh berbeda dari kebiasaan-kebiasaannya. Kalau kita lihat, ya biasanya orang-orang mengatakan, kenapa perlu 2 periode? Karena ada program-program yang belum selesai dan perlu dilanjutkan. Kaget. Sehingga perlulah mereka 2 periode itu gitu. Tapi Pak Presiden Prabowo berbeda. Kalau saya merasa gagal dengan apa yang kemudian saya impikan, program-program yang sudah saya tetapkan, maka saya tidak akan mau untuk menjalankan lagi sebagai 2 periode. Malulah, tahu diri gitu. Dan kalau dilihat tentang berbagai macam periode-periode jabatan, kita kan jadi ingat gitu tentang isu jabatan 3 periode.
Ini kan kontras sekali, berbeda sekali antara Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden Jokowi. Kalau dulu ketika ada isu tentang 3 periode disampaikan begitu masif oleh orang-orang sekitar Bapak Presiden Jokowi, tapi Presiden Jokowi membiarkan saja dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya kalau berhasil Bapak beliau beruntung, kalau nggak berhasil ya nggak apa-apa gitu, karena memang sudah seharusnya lengser. Tapi beliau membiarkan saja gitu, seolah-olah yang menyetujui dengan semua suara-suara itu. Ini kan cukup berbeda gitu ketika Bapak Presiden Jokowi ingin 3 periode, bahkan Prabowo 2 periode saja harus sadar diri dulu. Tapi ketika akhirnya Bapak Presiden Jokowi tidak bisa 3 periode, ya anaknya yang masuk gitu kan. Ketika anaknya tidak cukup populer meskipun sudah bikin konten YouTube, ya bapaknya akhirnya yang jadi presiden-presidenan. Oh my God! Ini kan cukup kontras dan sangat berbeda sekali antara Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Jokowi. Dan perbedaan ini bukan hanya cukup jauh, tapi sangat-sangat jauh. Dan kemudian ini cukup berbeda. Kalau kemarin akhirnya Bapak Presiden Jokowi sampai turun terjun langsung ya ke salah satu daerah di Indonesia untuk melakukan berbagai macam pengecekan, salah satunya adalah tentang hama yang menghampiri kebun-kebun jeruk. Karena beliau dulu pernah berjanji akan kembali lagi, tapi ketika jadi presiden nggak pernah kembali. Entah karena beliau terlalu sibuk ngurusin bangsa Indonesia yang begitu besarnya, sehingga ya setelah jadi presiden baru bisa kembali. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari berbagai macam cerita-cerita yang ada, apa sih yang kemudian Bapak Presiden Jokowi cari hingga hari ini gitu? Apa gitu? Sampai harus ngurusin hal-hal yang sebenarnya nggak harus diurus gitu. Sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Tapi beliau harus tetap mengurus gitu. Apa gitu? Panggung politik kah? Atau cari perhatian publik kah? Atau soal apa gitu? Soal apa yang kemudian masih dicari hingga hari ini? Kita tahu bahwa akhir-akhir ini polemik ijazah misalnya, ini kan menjadi satu polemik yang serius sekali gitu ditangani oleh Bapak Presiden Jokowi, sampai menyewa pengacara gitu kan, sampai merasa dirinya sehina-hinanya. Ini kan sangat serius sekali gitu, sangat menghilangkan marwah beliau sekali, sampai beliau harus merasa sehina-hinanya gitu. Dan dalam satu kondisi, dalam satu peristiwa, ketika kita lihat apakah kemudian masalah ijazah ini adalah masalah yang besar, kan sebenarnya juga nggak terlalu besar gitu. Tinggal kita tunjukkan saja, selesai. Dan ini sebenarnya adalah opini lama. Kita tunjukkan ijazahnya, akhiri polemiknya, maka Bapak Presiden Jokowi bisa beraktivitas hal-hal lain yang nyaman gitu. Tidak perlu ngurusi hal-hal ijazah. Masa sekelas mantan presiden ngurusin ijazah? Kan capek gitu, ya bukan levelnya lah gitu. Tapi beliau kemarin cukup sadar ketika berada di kebun jeruk, ya sudahlah kita gak usah urus itu, mending kita urus jeruk. Ternyata ijazah itu tidak seberharga jeruk gitu, tapi sama kenapa harus diurus sedemikian rupa. Nah, kalau sudah begitu kita sudah sadar, ya sudahlah akhiri saja polemiknya. Dan itu juga sudah diperkuat ya kan oleh Ibu Megawati ketika menyampaikan, ya tinggal tunjukkan saja ijazahnya kalau memang ada. Akhirnya didukung tuh oleh partai-partai yang lain. Bermunculan statement yang lain dari PKB, dari Golkar. Ikut-ikutan gitu, ikutan. Karena memang benar gitu. Golkar misalnya, nggak perlu lah ijazah ini menjadi masalah nasional. PKB, ya saya setuju lah dengan Ibu Megawati, tinggal tunjukkan saja dan akhiri polemiknya. Ini kan sebenarnya partai-partai yang dulu bersama Bapak Presiden Jokowi akhirnya mulai sadar gitu. Kalau sebenarnya ya ini nggak penting untuk dibahas. Dan kita akhirnya sadar bahwa Presiden Jokowi sudah sendirian. Dan sebenarnya dari berbagai macam isu-isu dan polemik-polemik ini, kita nggak tahu gitu siapa yang membuat, dan akhirnya bisa sebesar ini kenapa gitu kan. Kenapa gitu? Apa yang dicari? Sebenarnya kan Bapak Presiden Jokowi bisa saja gitu menunjukkan ijazahnya gitu kan, tidak hanya kepada wartawan tapi kepada orang-orang yang menuntut, selesai. Sehingga tidak perlu hal-hal ini diberitakan, dibicarakan di TV, dibicarakan di media, diberitakan setiap hari gitu. Masa iya kita ngeliat berita isunya tentang ijazah Jokowi terus gitu kan? Ya sekali-kali tentang PHK, sekali-kali tentang lowongan pekerjaan, ya kan? Kan lebih bermanfaat bagi masyarakat gitu. Sedangkan isu ijazah, polemik ijazah yang terjadi kepada Bapak Presiden Jokowi, ini kan menjadi hal yang nggak bermanfaat. Apa manfaatnya? Nggak ada.
Sehingga kalau dilihat dari berbagai macam keputusan untuk menyelesaikan masalah, ini sangat-sangat jauh berbeda antara Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Prabowo gitu. Beda, sangat-sangat jauh berbeda. Sehingga ini kalau Bapak Presiden Jokowi ya masalahnya dirawat ya kan, ya mungkin sebagai cari panggung politik atau sebagai cari perhatian publik ya kan, supaya beliau tetap terlihat. Karena kalau kata netizen ya sudahlah Bapak move on saja gitu. Gak usah lah beliau ini masih mencari-cari panggung politik. Cukup saja jadi negarawan yang kemudian mengalah dari berbagai macam sudut-sudut pandang orang-orang yang menghina dan sebagainya. Karena sebenarnya disitulah kekuatan beliau selama ini. Tapi ketika beliau akhirnya melakukan perlawanan, pada saat itu juga kekuatannya akan luntur, respek masyarakatnya juga akan hilang semakin lama. Karena sekarang kita sudah menemukan sosok yang lebih baik. Jadi kalau akhirnya Bapak Presiden Jokowi ini ke barat ke timur gitu kan, sampai akhirnya sampai kepada pulau-pulau tertentu, bahkan hanya untuk mengunjungi dan memberikan kebahagiaan kepada petani-petani jeruk, ya mungkin salah satunya itulah cara beliau untuk mencari panggung politik, itulah cara beliau untuk mencari perhatian publik. Apakah itu masalah? Tidak. Tapi sebenarnya ini tidak cukup baik ketika hari ini beliau posisinya sudah selesai sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, kalau memang keberlanjutan biarkan saja nanti diurus oleh Bapak Presiden Prabowo. Entah melalui menteri-menterinya gitu kan. Kan Menteri Pertanian sekarang cukup bagus gitu kinerjanya. Sangat baik malah gitu dengan prestasi-prestasinya. Jadi sudahlah, segera move on, kembalilah kepada karakter biasanya untuk terus mengalah dan kembalilah kepada hal-hal yang memang dahulu diinginkan. Entah bersama cucu atau ngurusin berbagai macam hutan-hutan ya kan. Gak apa-apa gitu. Tapi kalau akhirnya masih mencari-cari panggung politik sampai ke barat ke timur, wah ini menjadi satu hal yang tidak cukup produktif bagi panjenengan. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.